Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengukuran dan pengembangan instrumen penelitian pada formulasi makanan terkait validitas dan reliabilitas instrumen. Di kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama ada Ruli Dwi Arisanti, kemudian ada Dea Amanda Karesa, Melinda Putri Ardianti, dan saya Rifka Lelima Fajar. Untuk outline dari presentasi kali ini, nanti akan dijelaskan tentang formulasi makanan, kemudian ada organoleptik, kemudian tentang panelis, kemudian kita akan mengidentifikasi jurnal dan mengkritisi jurnal, kemudian kita akan melihat pengembangan instrumennya. Nah, di sini untuk latar belakang dari penulisan presentasi kali ini yaitu didasari dari ilmu sensori, di mana ilmu sensori itu merupakan ilmu yang berhubungan dengan persepsi sensori dan respon yang efektif pada berbagai macam makanan, minuman, dan komponennya yang digunakan dalam bidang ilmiah untuk menilai evaluasi suatu produk. Di evaluasi sensori ini akan menggunakan panca indera untuk menilai daya terima produk formulasi hasil fortifikasi, suplementasi, atau substitusi. Jadi di situ akan menggunakan panca indera terkait dengan misalnya rasa, aroma, tekstur yang melibatkan 5 panca indera. Kemudian di sini dikaitkan dengan adanya formulasi makanan itu biasanya dipengaruhi oleh berbagai macam permasalahan gizi, di mana salah satunya adalah peningkatan prevalensi defisiensi mikronutrien. Nah, cara untuk menanggulangi dari prevalensi defisiensi mikronutrien itu salah satunya adalah melakukan formulasi produk untuk meningkatkan nilai gizi pangan. Nah, nilai gizi pangan tadi dapat dilakukan dengan fortifikasi, suplementasi, atau substitusi. Namun, juga perlu diketahui tentang daya terima kelompok target agar makanan yang kita buat tersebut dapat diterima dan dapat dikonsumsi sehingga dapat menurunkan permasalahan gizi. Nah, di sini misalnya permasalahan gizi terkait mikronutrien pada anak, di mana dengan target anak kita juga harus memperhatikan bagaimana daya terima anak terhadap makanan tersebut. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menguji kesukaan makanan pada anak, yang pertama adalah anak itu akan menilai perkembangan Anak itu akan menilai makanan sesuai dengan mempertimbangkan fisik, emosional, dan kognitif anak. Selanjutnya, pada anak berusia kurang dari 12 tahun membutuhkan metode penilaian yang berdasarkan pada pengamatan. Dan kemudian metode yang digunakan harus mudah dimengerti oleh anak. Nah, pada anak-anak ini juga perlu dianalisis adanya food neophobia, di mana food neophobia ini merupakan ketakutan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak terlalu dikenali sebelumnya, terutama pahit dan asam. Jadi kita harus melihat dulu apakah anak-anak itu mempunyai fobia atau tidak terhadap suatu makanan, karena itu dapat mempengaruhi dari preferensi anak untuk bisa menyukai produk tersebut atau tidak. Nah, di sini ada contoh penggunaan uji-uji hedonik yang dilakukan pada anak yang menggunakan skala wajah, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bab berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai formulasi makanan. Jadi di sini yang dimaksud formulasi makanan adalah desain berbagai produk makanan yang berfokus pada identifikasi struktur dan komposisi bahan pangan yang memiliki karakteristik yang diinginkan. Nah, jadi di sini tujuan dari formulasi makanan itu yang pertama untuk menghasilkan pangan yang bermutu, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan kebutuhan gizi yang diperlukan. Nah, kemudian yang kedua yaitu memudahkan masyarakat dalam memperoleh makanan yang berisi kandungan gizi yang menyeluruh dalam satu kemasan. Dan yang ketiga yaitu upaya untuk mencegah dan mengatasi permasalahan gizi di masyarakat. Nah, jadi apabila dalam suatu penelitian, formulasi makanan ini masuk ke dalam konsep desain penelitian eksperimental. Nah, di mana pada dasarnya dalam penelitian desain eksperimental ini terdapat 3 prinsip yang berhubungan. Jadi yang pertama mengenai randomisasi. Nah, jadi randomisasi ini merupakan suatu upaya untuk bagaimana setiap perlakuan itu memiliki kesempatan yang sama dalam menerima treatment apapun. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengetahui replikasi. Nah, jadi replikasi ini merupakan pengulangan percobaan dalam kondisi yang sama, tetapi dalam konteks desain eksperimental.
Nah, untuk yang replikasi ini terdapat rumus berdasarkan Federer pada tahun 1955, yaitu T-1 dikali R-1 lebih dari atau sama dengan 15, di mana T itu merupakan perlakuan dan R itu merupakan replikasi yang nanti akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai kontrol lokal. Nah, di sini kontrol lokal itu sebenarnya hampir mirip seperti replikasi, yaitu tujuannya untuk mengurangi atau mengendalikan variasi karena faktor-faktor asing dan meningkatkan ketelitian dalam suatu percobaan. Nah, jadi apabila dihubungkan dengan formulasi makanan, itu dalam formulasi makanan ini terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenai jenis dan komposisi bahan yang dipilih, kemudian jumlah dan komposisi zat gizi makro, pengujian fisik, sensorik, kimiawi yang mana untuk mewujudkan beberapa tujuan yang tadi telah disebutkan. Next. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa metode penelitian dalam formulasi makanan. Nah, jadi seperti yang di dalam tujuan tadi, formulasi makanan itu untuk meningkatkan kadar dan mutu gizi pangan. Nah, jadi tujuannya dalam peningkatan kadar dan mutu gizi pangan ini, zat gizi yang ditambahkan itu tidak akan mengubah warna dan cita rasa pada bahan makanan. Kemudian zat gizi tersebut harus stabil selama penyimpanan, tidak menimbulkan interaksi negatif dengan zat gizi lain yang terkandung dalam bahan makanan, dan jumlah yang ditambahkan harus memperhitungkan kebutuhan individu sehingga kemungkinan terjadinya keracunan dapat dihindarkan. Nah, di sini terdapat beberapa teknik yang biasanya digunakan dalam penelitian formulasi makanan. Yang pertama yaitu teknik fortifikasi. Nah, fortifikasi ini merupakan penambahan satu atau lebih zat gizi ke dalam pangan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat konsumsi dari zat gizi yang ditambahkan dan untuk meningkatkan status gizi populasi. Nah, kemudian yang kedua itu teknik suplementasi, di mana teknik suplementasi ini didefinisikan sebagai sumber nutrisi terkonsentrasi atau zat lain dengan efek nutrisi atau fisiologis yang melengkapi diet normal. Nah, dalam suplementasi ini terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu zat gizi yang ditambahkan tidak mengubah, kemudian harus stabil, dan tidak menyebabkan interaksi negatif. Kemudian yang ketiga yaitu teknik enrichment atau pengkayaan. Nah, teknik enrichment ini memiliki pengertian bahwa penambahan satu atau lebih zat gizi pada pangan asal pada taraf yang ditetapkan dalam standar internasional. Kemudian yang terakhir yaitu teknik substitusi, yaitu suatu upaya untuk melengkapi zat gizi yang terdapat pada bahan makanan yang mengandung defisiensi akan zat gizi tertentu. Jadi pada substitusi ini biasanya penggantian sebagian bahan makanan tapi tidak seluruhnya dan tidak menambah. Nah, kemudian dalam penelitian formulasi makanan ini karena merupakan masuk ke dalam materi desain eksperimental, nah jadi biasanya digunakan rancangan percobaan dalam penelitian formulasi makanan. Nah, di sini terdapat dua rancangan percobaan yang biasanya digunakan dalam formulasi makanan, yaitu rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Nah, jadi untuk rancangan acak lengkap ini merupakan keragaman atau variasi yang hanya disebabkan oleh perlakuan yang dicobakan, dan perlakuan tersebut merupakan level dari satu faktor tertentu. Nah, jadi di sini sebenarnya itu hanya terdapat satu perlakuan, satu jenis, akan tetapi terdapat beberapa perlakuan seperti konsentrasi yang berbeda. Nah, biasanya rancangan acak lengkap ini digunakan untuk percobaan yang mempunyai media atau tempat percobaan yang homogen. Jadi semua itu dapat dikontrol. Nah, biasanya sehingga lalu yang banyak digunakan untuk percobaan ini biasa digunakan pada laboratorium, rumah kaca, dan juga peternakan. Nah, untuk contoh tabel perlakuan itu seperti yang terdapat pada layar, jadi hanya terdapat perbedaan pada perlakuannya, terdapat beberapa perlakuan dan beberapa kali pengulangan. Nah, tetapi untuk sampel itu tidak dilakukan pengelompokan.
Nah, kemudian yang rancangan percobaan yang kedua yaitu mengenai rancangan acak kelompok. Nah, rancangan acak kelompok ini merupakan suatu rancangan yang melakukan pengelompokan jenis percobaan ke dalam kelompok-kelompok dan semua perlakuan dicobakan pada setiap kelompok yang ada. Nah, jadi pada rancangan acak kelompok ini subjek penelitian itu dikelompokkan berdasarkan kesamaannya. Jadi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, akan tetapi setiap kelompok itu tetap mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi, semisal kelompok satu itu tetap mendapatkan perlakuan, semisal ada 5 perlakuan. Nah, jadi setiap kelompok itu tetap mendapatkan 5 perlakuan yang sama. Nah, jadi tujuan dari rancangan acak kelompok ini untuk memperoleh unit percobaan yang seseragam mungkin dalam kelompoknya, sehingga perbedaan yang diamati sebagian besar disebabkan oleh perlakuan. Biasanya ini memang subjek yang digunakan itu tidak homogen, sehingga dilakukan pengelompokan ini dengan upaya untuk meminimalisir faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Nah, biasanya rancangan acak kelompok ini digunakan pada percobaan di lapangan, yang umumnya kondisinya itu tidak homogen dan mengalami perubahan kondisi, misal seperti temperatur yang tidak bisa dikondisikan, mungkin suhu panas di luar ruangan, kemudian kelembapan, angin, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai uji organoleptik. Nah, apa sih uji organoleptik itu? Jadi, uji organoleptik itu merupakan suatu penilaian dan mengamati tekstur, warna, bentuk, aroma, rasa dari suatu makanan, minuman, maupun obat-obatan. Pengujian organoleptik ini didasarkan pada proses penginderaan. Jadi, penginderaan di sini diartikan sebagai suatu proses fisiopsikologis, yaitu kesadaran atau pengenalan alat indera akan sifat-sifat benda karena adanya suatu rangsangan yang diterima alat indera yang berasal dari benda tersebut. Nah, di sini bagian organ tubuh yang berperan dalam penginderaan adalah ada mata, telinga, indera pencicip, indera pembau, dan juga indera perabaan atau sentuhan. Nah, penginderaan ini dapat juga berarti reaksi mental atau sensation jika alat indera mendapat rangsangan ataupun stimulus. Selanjutnya di sini jenis penilaiannya ada dua, yaitu penilaian subjektif dan juga penilaian objektif. Nah, penilaian subjektif ini merupakan pengukuran terhadap nilai atau tingkat kesan, kesadaran, dan sikap. Yang disebut penilaian subjektif ini karena hasil penilaian atau pengukuran sangat ditentukan oleh pelaku atau yang melakukan pengukuran. Selanjutnya di sini ada juga penilaian objektif. Nah, penilaian objektif ini merupakan pengukuran atau penilaian suatu dengan menggunakan alat ukur atau penilaian instrumental. Pengukuran objektif ini hasilnya sangat ditentukan oleh kondisi objek atau sesuatu yang diukur. Selanjutnya di sini ada mekanisme penginderaan. Yang pertama yaitu penerimaan rangsangan atau stimulus oleh sel-sel peka khusus pada indera. Yang kedua yaitu terjadi reaksi dalam sel-sel peka membentuk energi kimia. Yang ketiga yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik atau impuls pada sel saraf. Yang keempat yaitu penghantaran energi listrik atau impuls melalui urat saraf menuju ke saraf pusat otak atau sumsum belakang. Yang kelima yaitu terjadi interpretasi psikologis dalam saraf pusat, dan yang terakhir yaitu hasilnya berupa kesadaran ataupun kesan psikologis. Selanjutnya yaitu kemampuan alat indera memberikan reaksi. Yang pertama ada kemampuan mendeteksi atau detection. Yang kedua yaitu mengenali atau recognition. Yang ketiga yaitu membedakan, discrimination. Terus ada membandingkan atau scoring. Dan yang terakhir yaitu kemampuan menyatukan suka atau tidak suka, atau bisa disebut dengan hedonik. Nah, perbedaan kemampuan tersebut tidak begitu jelas pada setiap panelis.
Jadi sangat sulit untuk dinyatakan bahwa satu kemampuan sensori lebih penting dan lebih sulit untuk dipelajari. Karena untuk setiap jenis sensori memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, dari yang paling mudah hingga sulit, atau dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Selanjutnya yaitu mengenai panelis. Nah, panelis ini diartikan jadi panelis ini panel diperlukan untuk melaksanakan penilaian organoleptik. Dalam penilaian suatu mutu atau analisis sifat-sifat sensori suatu komoditi, panel bertindak sebagai instrumen atau alat. Panel ini terdiri dari orang atau kelompok yang bertugas menilai sifat atau mutu komoditi berdasarkan kesan subjektif. Orang yang menjadi anggota panel disebut dengan panelis. Nah, di sini ada beberapa jenis macam panel. Yang pertama yaitu ada panel perseorangan. Jadi panel perseorangan ini merupakan orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik yang sangat tinggi yang diperoleh karena bakat atau latihan-latihan yang sangat intensif. Yang kedua yaitu ada panel terlatih. Nah, panel terlatih ini biasanya terdiri dari 15 sampai 25 orang awam yang mempunyai kepekaan cukup baik. Jadi panel akan menjadi terlatih jika didahului dengan seleksi dan latihan-latihan. Nah, panelis ini dapat menilai beberapa rangsangan sehingga tidak terlampau spesifik. Biasanya keputusan diambil setelah data dianalisis secara bersama. Yang ketiga yaitu panel tidak terlatih. Nah, panel tidak terlatih ini terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih berdasarkan jenis suku-suku bangsa, tingkat sosial, dan juga pendidikan. Panel tidak terlatih ini hanya diperbolehkan menilai alat organoleptik yang sederhana seperti sifat kesukaan, tetapi tidak boleh digunakan data uji pembedaan, sehingga panel tidak terlatih ini biasanya dari orang dewasa dengan komposisi panelis pria sama dengan panelis wanita. Terus di sini juga ada panel agak terlatih. Nah, panel agak terlatih ini terdiri dari 15 sampai 25 orang yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat-sifat tertentu. Jadi panel agak terlatih ini dapat dipilih dari kalangan terbatas dengan menguji datanya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu mengenai panel konsumen. Panel konsumen ini terdiri dari 30 hingga 100 orang yang tergantung pada target pemasaran komoditi. Panel ini mempunyai sifat yang sangat umum dan dapat ditentukan berdasarkan perorangan atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir yaitu panel anak-anak. Nah, di sini panel yang khas adalah panel yang menggunakan anak-anak yang berusia 3-10 tahun. Biasanya anak-anak ini digunakan sebagai panelis dalam penilaian produk-produk 14 pangan yang disukai anak-anak seperti permen, es krim, dan juga sebagainya. Nah, di sini jurnal ini yaitu menggunakan jenis panel anak-anak. Nah, ini adalah tahap seleksi panelis, yaitu yang pertama ada wawancara, yang kedua ada tahap penyaringan. Nah, tahap ini perlu dilakukan untuk mengetahui keseriusan, keterbukaan, kejujuran, dan rasa percaya diri. Selain itu, dapat dinilai pula tingkat kesantaian, terus kepekaan umum, dan juga khusus, serta pengetahuan umum calon panelis. Yang ketiga yaitu ada tahap pemilihan. Jadi pada tahap ini dilakukan beberapa uji sensorik untuk mengetahui kemampuan seseorang. Dan dengan uji ini diharapkan dapat terjaring informasi mengenai kepekaan dan juga pengetahuan mengenai komoditi bahan yang dipilih. Dan yang keempat ada tahap pelatihan. Dan di sini pada tahap ini dilakukan beberapa uji sensorik. Pada tahap pelatihan ini biasanya ditujukan untuk pengenalan lebih lanjut sifat-sifat sensorik suatu komoditi dan juga meningkatkan kepekaan serta konsistensi penilaian. Dan yang terakhir yaitu ada uji kemampuan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi jurnal yang kami gunakan. Jadi untuk jurnal yang kami gunakan dengan judul Effect of Vitamin
2. Fortification using Pleuretus striatus in a whole grain cereal product on child acceptability. Untuk autornya yaitu Proserpio et al. Dengan penerbitnya Nutrients tahun 2019. Untuk indeks jurnalnya yaitu terindeks Scopus Q1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan anak-anak terhadap produk sereal gandum atau breadstick yang difortifikasi dengan peningkatan konsentrasi bubuk Pleuretus striatus yang kaya akan vitamin B2. Selain itu juga untuk mengetahui pengaruh dari sifat-sifat neofobik pada sampel terhadap makanan. Nah, kemudian untuk metode penelitian dari jurnal ini, yaitu penelitiannya ini termasuk penelitian desain eksperimental dengan jumlah sampel yang digunakan yaitu 103 partisipan dengan range usia 9 sampai 11 tahun. Nah, kemudian untuk perlakuannya yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 5 perlakuan, yaitu antara lain B0 sebagai kontrol, kemudian B2 itu sebagai penambahan 2% dari Pleuretus striatus, kemudian B4 itu penambahan 4% dari Pleuretus striatus, B6 itu sebagai penambahan 6% Pleuretus striatus, dan juga BHC itu untuk perlakuan yang ditujukan kepada anak-anak yang tidak termasuk dalam eligible sampel. Nah, kemudian untuk metode penilaiannya yaitu menggunakan food neophobia assessment yang terdiri dari 5 tingkatan, di mana penilaian ini menggunakan metode penilaian ekspresi wajah. Nah, selain itu juga untuk metode penilaian yang kedua yaitu menggunakan uji kesukaan dengan 7 tingkat penilaian. Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan one-way ANOVA dengan metode least significant difference atau LSD sebagai multiple range test. Kemudian untuk mengetahui pengaruh dari foodnephobia terhadap skor uji kesukaan, maka dilakukan analisis menggunakan metode linear mixed model. Nah, dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa anak-anak yang berperan sebagai partisipan dapat menerima produk breadstick ini meskipun penerimaannya cenderung menurun ketika dilakukan peningkatan terhadap konsentrasi tepung jamur. Akan tetapi produk ini mungkin tidak cocok untuk subjek yang tidak toleran terhadap laktosa atau bagi yang mengonsumsi ikan dalam jumlah rendah. Nah, kemudian anak-anak yang ditandai dengan skor neofobia makanan yang tinggi itu cenderung tidak dapat menerima sampel yang difortifikasi, terutama yang berkaitan dengan breadstick dengan jumlah bubuk jamur tertinggi. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu produk breadstick dengan fortifikasi Pleuretus striatus yang kaya akan vitamin B2 layak untuk dikembangkan menjadi formulasi makanan baru yang mana juga dapat memuaskan preferensi anak-anak. Breadstick ini dapat dianggap lebih cocok untuk mencegah defisiensi vitamin B2 pada anak-anak dibandingkan dengan produk yang sudah dipasarkan atau yang sudah tersedia dalam pasaran. Selanjutnya yaitu mengenai kritisi jurnal. Jadi pada penelitian ini menggunakan subjek kelompok panel anak-anak yang berjumlah 103 anak yang terdiri dari 47 perempuan dan 56 laki-laki dengan usia 9-11 tahun yang direkrut dari sekolah dasar di wilayah Milan, Italia. Nah, dalam jurnal ini menggunakan panel anak-anak menyesuaikan dengan tujuan dari penelitian pada jurnal yaitu untuk meneliti penerimaan anak-anak terhadap suatu produk sereal gandum ditambah dengan peningkatan konsentrasi tepung P. striatus yang kaya akan vitamin D2. Dalam hal ini, metode yang digunakan sudah sesuai dengan yang digunakan pada penilaian dengan penulis anak-anak. Dalam hal prosedur penilaian juga sudah sesuai. Jadi pada penelitian ini, anak-anak diminta untuk mencicipi produk dan mengekspresikan skor kesukaan mereka menggunakan skala hedonis wajah, yaitu ada 7 poin dari super good atau skor 7 hingga super bad yaitu skor 1 yang telah terbukti menjadi alat yang dapat diandalkan untuk digunakan dengan konsumen anak-anak.
Penelitian ini sudah menjelaskan perhitungan secara baik mengenai jenis dan juga komposisi bahan makanan yang dipilih, jumlah dan komposisi zat gizi. Yang selanjutnya dilakukan yaitu pengujian sensorik dan kimiawi untuk mengetahui mutu dari makanan formula yang dihasilkan. Namun, pada jurnal ini tidak menjelaskan mengenai pengujian fisiknya. Selanjutnya, komposisi nutrisi dan kandungan energi dari sampel yang dikembangkan juga dijelaskan secara rinci pada tiap kelompok formulasi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi seperti ini, sudah dijelaskan dari jumlah energi, lemak, zat fat, karbohidrat, protein, fiber, dan juga seratnya. Penelitian ini tidak menjelaskan mengenai prinsip yang dipakai. Jadi, menurut FAO tahun 2000 bahwa terdapat 3 prinsip yang berhubungan dengan penilaian percobaan, yaitu ada randomisasi, pengulangan, dan juga kontrol lokal yang sudah dijelaskan pada awal tadi. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian. Jadi suatu penelitian harus memiliki instrumen penelitian yang valid dan juga reliable, sehingga akan menghasilkan data yang valid dan juga reliable, di mana valid merupakan sejauh mana instrumen tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan instrumen yang valid dan juga reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan juga reliable, di mana instrumen yang baik harus memiliki kevalidan, yaitu mengukur apa yang hendak diukur atau ketepatannya. Nah, di mana kevaliditasan ini dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan juga validitas eksternal, di mana validitas internal atau rasional terdiri dari dua, yaitu construct validity dan juga content validity. Nah, untuk construct validity ini disusun berdasarkan teori-teori yang sudah relevan, di mana uji validitasnya menggunakan konsultasi dengan para ahli. Lalu yang kedua, content validity, di mana content validity ini disusun berdasarkan rancangan atau program yang telah ada sebelumnya. Nah, uji validitasnya menggunakan membandingkan antara program yang ada dengan konsultasi ahli. Nah, yang selanjutnya adalah validitas eksternal atau empiris, di mana validitas eksternal atau empiris ini disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah terbukti kebenarannya, di mana uji validitasnya menggunakan pembandingan antara standar yang telah ada dan dilanjutkan dengan analisis faktor. Nah, selanjutnya, instrumen yang baik juga harus memiliki reliabilitas data yang baik juga. Nah, reliabilitas ini digunakan untuk mengukur berkali-kali menghasilkan data yang sama atau konsisten. Jadi ketika dilakukan pengukuran berulang kali, tapi hasilnya tetap sama, maka instrumen tersebut merupakan instrumen yang memiliki reliabilitas yang baik, di mana reliabilitas ini dibagi menjadi dua juga, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Nah, reliabilitas eksternal terdiri dari stability, equivalen, dan juga gabungan dari stability dan equivalen. Nah, untuk validitas internal, yaitu adalah internal konsistensi yang dapat diuji menggunakan beberapa rumus, yaitu split, half, atau ANOVA Hoyt, ataupun KR20 dan KR21. Sedangkan pada reliabilitas eksternal itu ada reliabilitas stability, yaitu menggunakan tes retest atau kelompok yang sama, waktu yang sama, tetapi waktunya berbeda. Maksud saya, kelompoknya sama, instrumennya sama, tetapi waktunya berbeda. Sedangkan pada equivalen adalah tes beda, tetapi equivalen dicobakan ke dalam waktu yang sama. Jadi perbedaannya antara stability dan equivalen tadi berdasarkan waktu pengukuran instrumennya. Sedangkan untuk gabungan keduanya ini dianalisa dengan korelasi setelah diuji coba. Jadi penggabungan antara stability dan juga equivalen, di mana ketika instrumennya ini ada dua, lalu dilakukan pada dua kelompok dan dilakukan pada waktu yang berbeda. Ini disebut sebagai gabungan antara reliabilitas stability dan juga equivalen. Next.
Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah gambaran mengenai instrumen yang memiliki validitas dan juga reliabilitas. Di mana pada gambar yang pertama, yaitu tidak memiliki valid dan juga tidak memiliki reliable, di mana metode penelitian ini tidak menyentuh inti tujuan penelitian dan upaya berulang difokuskan. Sedangkan gambar di sampingnya itu menunjukkan data yang reliable tetapi tidak valid. Artinya metode penelitian ini tidak menyentuh inti tujuan penelitian, tetapi upaya berulang untuk mendapatkan hasil yang hampir sama, tetapi menghasilkan data yang salah atau menghasilkan hasil yang salah. Lalu yang ketiga ada kemungkinan data tersebut valid tetapi tidak reliable. Artinya bahwa metode penelitian ini menyentuh tujuan inti penelitian cukup tertutup, tetapi pengulangan sangat tersebar dan tidak reliable. Sedangkan gambar yang terakhir, titik-titiknya ada di tengah, tepat di tengah, itu menunjukkan data atau instrumen yang digunakan memiliki reliabilitas dan validitas yang tinggi, karena metode penelitian menyentuh tujuan inti penelitian dan pengulangan dari hasil pengukuran itu hampir sama. Oke. Nah, pada jurnal yang kami kritisi, ini ada 2 pengukuran. Yang pertama ada pengukuran terkait neofobik atau neofilik, dan juga yang kedua terkait uji kesukaan, di mana pada instrumen neofobik dan juga neofilik ini digunakan instrumen ICFNS yang telah divalidasi oleh Lauretti et al. Tahun 2015, di mana validasinya menggunakan validitas eksternal. Nah, untuk penilaian instrumen terdiri dari very false for me, itu skor 1, sampai very true for me, skor 5. Nah, sedangkan reliabilitas dari instrumen neofobik atau neofilik ini menggunakan reliabilitas internal atau konsistensi dan juga tes retest, di mana instrumennya dan respondennya sama, tetapi waktu pengukurannya berbeda. Sehingga berdasarkan hasil diskusi kami bahwasanya instrumen untuk mengukur neofobik atau neofilik ini memiliki validitas dan juga reliabilitas yang tinggi karena telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya adalah reliabilitas dan juga validitas pada uji kesukaan pada anak-anak, di mana uji validitas dan reliabilitas instrumen kesukaan ini memiliki validitas dan juga reliabilitas yang baik karena pada penelitian ini menggunakan instrumen yang telah diuji validitasnya oleh Lauretti dan juga Pagliarini et al. Tahun 2003. Jadi pada penelitian ini menggunakan face hedonic atau skala wajah. Nah, di sini pemilihan instrumen ini tepat digunakan pada anak sekolah usia 9 sampai 11 tahun karena kemudahan dalam pengisian instrumen hanya dengan mengekspresikan kesukaan formulasi breadstick menggunakan emoticon. Namun sebenarnya pada anak usia 9 sampai 11 tahun ini sudah bisa membedakan skala angka, sehingga mungkin nantinya penelitian selanjutnya harus disertakan juga selain menggunakan face hedonic juga menggunakan skala angka atau instrumen skala angka. Nah, selanjutnya adalah secara keseluruhan instrumen penelitian atau penilaian neofobik, neofilik, serta penilaian kesukaan formulasi makanan antara fortifikasi vitamin D menggunakan tepung jamur ini sudah dirasa cukup baik karena karena menggunakan instrumen sebelumnya. Namun instrumen yang valid dan juga reliable tidak pasti menghasilkan data yang valid dan reliable karena hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan kondisi subjek yang diteliti ataupun kemampuan peneliti dalam menggunakan instrumen dalam pengumpulan data. Next. Selanjutnya tentang kekurangan penelitian.
Pada penelitian ini, hasil penelitian memberikan bukti penerimaan produk, tetapi tidak ada saran tentang karakteristik sensorik yang terkait dengan persepsi hedonik. Nah, di penelitian tadi itu digunakan dari skala wajah saja. Jadi, untuk mengetahui apakah itu yang kurang adalah rasa, aroma, tekstur, atau mungkin kerenyahan seperti itu tidak dijelaskan. Jadi, kita tidak bisa mengetahui bagian mana yang tidak disukai. Kemudian, hanya ada satu produk dengan fortifikasi 6% Pleurotus ostreatus yang diuji perbedaan ketahanan kandungan zat gizinya selama 6 bulan di suhu ruang. Jadi diceritakan sebelumnya ada beberapa perlakuan dengan beberapa perlakuan tersebut ada satu perlakuan yang dia itu dibiarkan selama 6 bulan di suhu ruang, kemudian dia diuji kandungan zat gizinya. Nah, sebaiknya bukan hanya satu bahan makanan saja yang diujikan, tetapi semua perlakuan, karena belum tentu fortifikasi 6% ini merupakan perlakuan terbaik. Selanjutnya, uji pada anak usia 9-11 tahun sebaiknya dikombinasikan dengan antara uji hedonik wajah dan skala. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa anak-anak pada usia 9-11 tahun itu sebenarnya dia sudah bisa membedakan beberapa rasa. Jadi dia seharusnya sudah bisa menggunakan skala. Jadi ada kombinasi antara uji hedonik dan skala. Selanjutnya adalah tidak tersedia ruangan khusus untuk uji hedonik. Di sini untuk tidak tersedia ruangan khusus untuk uji hedonik, di mana penelitian ini menyebutkan bahwa uh, uji uji kesukaan ini dilakukan di kelas yang ada guru dan ada peneliti, kemudian anak-anak diberikan makanan di mejanya masing-masing. Nah, menurut kelompok kami, hal tersebut itu dapat mengganggu adanya misalnya antar anak itu saling meniru, kalau misalnya tidak ada pemantauan yang sangat ketat. Jadi sebaiknya dilakukan di ruangan yang khusus dan itu dipisahkan antara satu anak dengan anak yang lain. Kemudian di sini pemberian produk dan penilaian tidak dilakukan dalam satu waktu. Nah, di sini dijelaskan bahwa pemberian produk itu dilakukan saat jam snack. Kemudian penilaiannya baru dilakukan pada saat istirahat. Jadi ada jeda antara pemberian produk dan penilaian produk. Nah, dikhawatirkan adanya waktu jeda tersebut itu akan mempengaruhi ingatan anak-anak untuk dapat menilai dengan objektif. Next. Selanjutnya ada kelebihan penelitian, di mana yang pertama adalah memberikan makanan alternatif pada anak yang alergi bahan makanan produk dan tidak menyukai tester awal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa taraf perlakuan, di mana ada satu taraf perlakuan yaitu BHC. Taraf perlakuan BHC itu adalah bahan makanan yang ditambahkan itu tidak dipastikan dia itu tidak ada sifat alergennya pada anak-anak. Dan itu mendekati dengan nilai P0. Jadi di situ anak-anak lebih menyukai makanan tersebut dan dijamin dia tidak akan alergi. Nah, adanya pemberian makanan alternatif itu tidak membuat anak-anak yang tidak masuk ke dalam taraf yang tidak masuk ke dalam responden penelitian itu merasa berbeda dengan teman-teman sebelumnya. Kemudian di sini terdapat kombinasi uji kesukaan dengan uji food neophobia. Nah, karena memang uji food neophobia itu berpengaruh terhadap preferensi, maka baik untuk dilakukan kombinasi uji ini. Next. Selanjutnya terkait dengan bias penelitian, di sini ada terkait bias seleksi dan recall bias. Untuk bias seleksi di sini sudah dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti ini menentukan kriteria inklusi, bahwa secara tidak langsung peneliti ini menyatakan bahwa kriteria inklusinya itu merupakan anak tidak alergi bahan makanan produk, suka tester produk, serta menyetujui informed consent. Nah, karena di sini adanya misalnya ketika seseorang anak itu mengalami alergi atau tidak menyukai tester produk, justru nanti dia akan cenderung memberikan nilai yang negatif pada produk yang diberikan. Sehingga peneliti sudah bagus melakukan pengendalian dari bias seleksi. Kemudian di sini ada kekurangannya yaitu adanya recall bias tadi karena penilaian kesukaan dan pemberian produk tidak dilakukan dalam satu waktu sehingga mempengaruhi kemampuan dia untuk mengingat. Next.
Baik, yang selanjutnya adalah mengenai pengembangan instrumen. Jadi kami memutuskan untuk memilih instrumen ini karena vitamin D ini memerankan peranan penting dalam metabolisme tulang dan juga menjaga kesehatan tulang dan fungsi otot. Di mana ketidakcukupan vitamin D merupakan suatu masalah kesehatan masyarakat baik di negara maju, berkembang maupun di negara subtropik, beriklim sedang serta populasi pada segala usia. Nah, untuk status vitamin D di negara-negara Asia baru-baru ini mendapat perhatian yang lebih. Nah, sebagian besar penelitian mendefinisikan kekurangan vitamin D sebagai tingkat 25 OHD kurang dari 50 mmol per liter. Ini menunjukkan bahwasannya prevalensi tinggi dilaporkan di negara tropis seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Iran, Arab Saudi, Australia, dan beberapa negara lain. Ada beberapa populasi seperti anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Nah, selain itu, prevalensi untuk kekurangan vitamin D yang tinggi ini bervariasi dari sekitar 30% di negara Vietnam hingga lebih dari 50% di negara Indonesia. Nah, peningkatan IMT akan meningkatkan prevalensi defisiensi vitamin D bersamaan pula bahwa status gizi yang kurang juga akan meningkatkan prevalensi defisiensi. Nah, rendahnya kadar vitamin D pada remaja dan juga orang dewasa dan juga gizi kurang ini diakibatkan oleh buruknya pola makan dan juga adanya makanan-makanan tertentu yang mengandung sumber vitamin D yang tinggi ini tidak dikonsumsi oleh orang dewasa maupun pada remaja. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami memutuskan untuk melakukan pengembangan instrumen terkait penelitian Presbio tahun 2019 ini terhadap kelompok orang dewasa dengan pemberian intervensi yang sama, yaitu berupa breadstick dengan fortifikasi jamur P. osteoratus. Nah, di sini tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan subjek, terutama pada kelompok dewasa, terhadap produk breadstick yang difortifikasi dengan peningkatan konsentrasi bubuk P. osteoratus yang kaya akan vitamin D2, di mana metode penelitian yang akan kami ambil, desain penelitiannya menggunakan eksperimental dengan rancangan acak lengkap, yaitu RAL, lalu menggunakan 3 perlakuan fortifikasi tepung jamur, yaitu pada 2%, 4%, dan juga penambahan 6%, serta adanya satu kelompok perlakuan kontrol, yaitu tanpa penambahan bubuk jamur sama sekali. Jadi murni dari gandum. Lalu yang selanjutnya, kami melakukan replikasi atau pengulangan sebanyak 6 kali, di mana tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada rumus T-1 dikalikan dengan T-1, maksud saya T-1 dikali dengan R-1 kurang lebih dari atau sama dengan 15, jadi dimasukkan T-nya adalah 4, dikurangi 1, 3, sehingga menghasilkan R sebanyak 6 kali, sehingga total pengulangan pada sampel instrumen penelitian kami ini ada 24 kali pengulangan sampel. Nah, untuk sampel dan teknik sampling yang digunakan yaitu adalah simple random sampling dengan 80 panelis tidak terlatih, yaitu pada orang dewasa dengan usia sekitar 19 sampai 21 tahun. Kriteria inklusi yang kami ambil untuk menjadi panelis adalah tidak sedang sakit atau dalam kondisi yang sehat. Lalu yang kedua, tidak memiliki alergi apapun atau alergi terhadap makanan apapun. Lalu yang ketiga, bersedia untuk menandatangani informed consent yang telah kita sediakan. Next. Nah, untuk tahapan yang penelitian di sini kami awalnya adalah melakukan pembuatan produk, di mana proses pembuatan breadstick ini dimulai dari 10 kg jamur yang dipotong-potong dengan ukuran 4 mm, kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu sekitar 37 derajat Celcius selama 48 jam. Nah, setelah proses pengeringan akan diperoleh sebesar 1 kg jamur kering yang telah
dihaluskan atau menjadi bubuk jamur. Nah, setelah itu, jamur kering yang telah dihaluskan ini dicampur ke dalam bahan-bahan pembuatan breadstick yang meliputi tepung gandum, minyak bunga matahari, ragi, dan juga garam. Nah, untuk penambahan tepung jamur dilakukan dengan konsentrasi yang berbeda-beda dengan yang sudah saya jelaskan tadi, ada B0 dengan penambahan 0% bubuk jamur, yang kedua ada B2 dengan penambahan 2% bubuk jamur, B4 dengan penambahan 4%, dan yang terakhir ada perlakuan B6 dengan penambahan 6% bubuk jamur. Nah, yang kedua adalah pengujian kandungan vitamin C. Nah, di sini kami melakukan pengujian kandungan vitamin C pada produk breadstick menggunakan metode HPLC, yaitu metode yang sama digunakan pada jurnal penelitian ini dengan pengujian organoleptik pada orang dewasa atau 19-21 tahun pada mahasiswa dengan jumlah 80 panelis dengan uji kesukaan hedonic test 9 skala skor yang telah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, untuk waktu pengujian kesukaan ini dilakukan pada saat selang waktu perkuliahan pada anak-anak mahasiswa, lalu untuk tempat penelitian atau uji hedonik ini dilakukan pada laboratorium organoleptik, sehingga tempat ini akan mendukung untuk pengujian organoleptik. Kami akan memberikan reward berupa tumbler kepada mahasiswa yang telah mengikuti prosedur penelitian kami. Nah, untuk analisis hasil dari hedonic scale tadi akan dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov ketika datanya tersebut normal. Jadi awal mulanya kita melakukan uji normalitas data, selanjutnya Kolmogorov-Smirnov, lalu uji one-way ANOVA, dilanjutkan pada uji post hoc Duncan untuk melihat uji kadar vitamin D, dan yang terakhir untuk uji organoleptik menggunakan uji Friedman atau dilanjutkan uji Wilcoxon untuk melihat sampel mana sih yang memiliki perbedaan secara signifikan. Next. Nah, berikut ini adalah merupakan contoh instrumen yang akan kami distribusikan kepada anak-anak mahasiswa tadi mengenai uji kesukaan atau hedonic test, di mana instrumen kami terdiri dari nama panelisnya, lalu jenis kelamin panelis, umur panelis, tanggal pengujian uji kesukaan, lalu yang terakhir adalah bahan, di mana bahan yang kami ajukan di sini adalah breadstick. Nah, untuk instruksinya kami menghadapkan beberapa sampel tadi, 4 sampel perlakuan di depan mahasiswa untuk memberikan penilaian terhadap uji kesukaan rasa, aroma, tekstur, dan juga terkait dengan warna dari produk yang telah kami hasilkan. Di mana penilaian yang akan kami lakukan di sini ada 9 skala. Yang pertama, 9 untuk amat sangat suka, 8 sangat suka, 7 suka, 6 agak suka, 6 ini netral, 5 netral, 4 agak tidak suka, 3 tidak suka, 2 sangat tidak suka, dan 1 amat sangat tidak suka. Nah, setelah itu panelis akan mencoba masing-masing dari breadstick yang telah kami sajikan, dan masing-masing sampel atau perlakuan yang kami berikan kepada mahasiswa itu sebelumnya setelah mencoba satu sampel, mahasiswa diharuskan untuk meminum air mineral yang telah kami sediakan juga untuk menetralisir dari rasa yang telah panelis coba sebelumnya. Nah, setelah itu akan memasukkan penilaian berdasarkan tabel yang telah kami sediakan. Next. Nah, sehingga kesimpulan dari keseluruhan critical review kami pada presentasi kali ini adalah secara keseluruhan penelitian pada jurnal ini telah sesuai dengan teori yang sudah ada, meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian. Nah, formulasi produk sereal gandum ini dengan penambahan tepung jamur dijelaskan dengan baik. Lalu instrumen penelitian pada jurnal ini juga memiliki reliabilitas dan validitas yang baik, meskipun dalam hasil data nanti dapat menghasilkan data dan juga reliabilitas data yang
bisa jadi kurang baik. Lalu selanjutnya adanya penggunaan instrumen face hedonic dianggap kurang tepat digunakan pada anak usia 8-11 tahun, sehingga diperlukan instrumen lain dalam skala angka untuk menguji daya terima kesukaan, sehingga diperlukan uji daya terima berupa skala angka tadi. Lalu penelitian ini juga memiliki kelebihan terkait pertimbangan pemberian breastfeed kepada anak-anak yang tidak menjadi panelis dan pengujian food neophobia pada anak-anak sebelumnya. Melakukan uji hedonik sehingga hal ini mampu mengurangi bias penelitian. Lalu yang selanjutnya, penelitian pada jurnal ini juga tidak menjelaskan terkait uji fisik produk dan juga tidak menjelaskan randomisasi pengulangan atau kontrol lokal. Selain itu, karakteristik sensorik terkait persepsi hedonik dan juga uji ketahanan kandungan zat gizi pada beberapa sampel produk seperti B0, B2, dan juga B4 tidak dijelaskan dan tidak dilakukan secara baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.